Ibu Ririn, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Herli. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Hari ini kita ngobrol dulu ya sebentar. Katanya bisa ya Ibu Ririn kita ngobrol dulu hari ini ya sebentar ya. Iya Bu, saya ada yang ingin saya bicarakan ke Ibu Bu. Apa yang ingin Ibu harapkan yang dari obrolan kita ini nanti? Saya mau bercerita tentang akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya kurang antusias Bu dalam mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran sejarah. Dan jumlah murid yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% saja Bu. Yang ingin saya harapkan, saya ingin ada solusi dari permasalahan saya ini Bu. Kalau menurut Ibu Ririn, kenapa mengapa anak murid Ibu yang merasa tidak antusias itu? Menurut Ibu Ririn itu apa? Menurut saya ya Bu ya, mungkin selama ini pembelajaran saya terlalu monoton Bu. Saya terlalu dominan dalam berbicara dan kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk Bu. Itu ya. Apa ya, yang membuat itu murid-murid ya, selain itu juga karena murid saya kurang mendapat kesempatan itu ada alasannya Bu. Saya takut kelas saya menjadi terlalu ribut, terlalu gaduh gitu Bu. Apa yang membuat murid Ibu kira-kira yang menjadi dia kurang antusias sehingga yang Ibu khawatirkan seperti itu? Apa yang membuat mereka seperti itu menurut Bu Ririn? Menurut saya, murid-murid saya itu pasti lebih menginginkan pembelajaran yang asik Bu, yang tidak monoton, terus yang membosankan Bu. Oh, jadi apa supaya murid-murid Ibu Ririn tidak bosan? Apa kira-kira yang akan Ibu Ririn lakukan? Ini rencana saya ya Bu, saya akan membuat pembelajaran yang berfokus pada murid Bu. Saya akan saya akan melakukan tes briefing ya Bu, agar murid-murid saya menjadi lebih tertarik Bu. Tidak bosan, murid-murid saya tidak bosan dengan adanya ice breaking Bu. Oh, jadi adanya ice breaking, Ibu akan adakan ice breaking, pembelajaran lebih menyenangkan ya. Kalau tadi kan kata Ibu ada murid-murid yang tidak mau mengumpulkan tugas. Nah, itu bagaimana menghadapinya Bu, menurut Bu Ririn? Iya Bu, kemungkinannya ya Bu ya. Mungkin selama ini tugas dari saya itu terlalu banyak Bu. Selain itu juga saya kurang memberikan sumber belajar yang beragam Bu. Ya, sumber belajar yang kurang beragam, berarti selama ini sumber belajar yang Ibu Ririn lakukan berarti kurang beragam. Untuk kedepannya bagaimana supaya lebih beragam, Bu Ririn? Iya Bu, jujur saja ya Bu ya, selama ini saya hanya menggunakan sumber belajar buku teks yang ada di perpustakaan sekolah saja Bu. Saya pikir yang akan saya lakukan ke depannya sumber belajarnya akan lebih variatif ya Bu, seperti di YouTube. Murid-murid akan saya tuntut untuk mencari sumber belajar dari YouTube, di internet, ditulis-tulis karya tulisan ilmiah yang ada di internet.
aplikasi sedang tren. Tapi Iya, berarti Ibu akan lebih variasi lagi ya tadi ya, kata Ibu tadi karena Ibu Ririn merasa selama ini Ibu Ririn hanya menggunakan sumber belajarnya hanya buku saja ya, berarti kedepannya Bu Ririn akan menggunakan sumber belajar yang lain seperti YouTube ya kan. Nah, bagaimana Bu ketika Ibu mau melakukan hal itu, melakukan mencoba untuk mencari sumber belajar yang baru tadi, yang lain tadi, bagaimana cara Bu Ririn untuk menerapkannya kira-kira dengan anak-anak? Begini Bu, pertama saya rencanakan membuat rancangan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajarnya yang beragam tadi, seperti video, YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, rencana saya yang kedua ya Bu, saya akan memberikan tugas yang terlalu Bu, karena selama ini sudah agak terlalu banyak saya memberi. Dan bentuk tugasnya akan saya sesuaikan dengan bakat dan minat murid-murid saya, sehingga murid akan menjadi lebih nyaman dalam tugasnya karena sesuai dengan bakat dan keinginan mereka. Seperti saya akan mereka bisa menggunakan dengan laporan digital berupa video, rekaman suara, video TikTok dan lain-lain, Bu. Wah, itu bagus sekali ya Bu Ririn ya. Berarti Ibu Ririn kedepannya itu akan lebih memanfaatkan IT ya kan, seperti itu berarti ya. Itu tentunya akan lebih menyenangkan untuk murid-murid yang Ibu Ririn ajar. Karena tugas-tugas yang bervariasi sesuai minat mereka kan, kata Ibu Ririn tadi. Semoga saja berhasil itu Bu, bisa mengembalikan semangat murid-murid Bu Ririn untuk tetap belajar dengan baik. Tapi kira-kira bagaimana itu ketika bagaimana cara rencananya Ibu Ririn akan melakukannya? Selain tadi kan memulainya, kapan? Bagaimana Ibu akan memulainya? Kapan Ibu akan memulainya? Saya akan segera, iya Bu, saya akan segera membuat rancangan pembelajaran saya tadi, memperbanyak sumber belajar, segera akan saya lakukan ya Bu, biar siswa saya senang dalam mengeksplorasi materi tadi, karena saya sudah menyediakan sumber belajar yang bervariatif. Kemudian yang terpenting saya mulai dari minggu ini ya Bu, saya akan terapkan speaking agar murid-murid saya semakin menarik, agar mereka tidak bosan, agar mereka senang dalam mengikuti pelajaran saya, Bu. Saya akan segera melaksanakan ice breaking ketika di mata pelajaran saya dalam minggu ini. Baik, jadi ya itu ya, berarti Ibu Ririn akan segera melakukan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi ya, dengan segera. Itu menurut saya itu sudah sangat bagus ya, Ibu Ririn sudah punya solusinya kalau untuk mengembalikan ke semangat anak-anak belajar itu, mungkin Ibu Ririn akan pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian dengan media juga yang lebih bervariasi ya kan, atau dengan pembelajaran yang menyenangkan. Tadi Ibu akan segera melakukannya ya, semoga saja berhasil ya Bu ya. Silahkan Ibu Ririn melakukannya, dan diawali dengan apa dulu Bu nantinya? Ibu akan membuat rancangan tadi ya kan? Ya. Iya, rancangan Bu. Dan saya akan rancangan pembelajaran WA murid saya ya untuk sumber-sumber belajar yang lain yang lebih variatif. Oh iya. Baik, berarti seperti itu ya. Mungkin kira-kira ada lagi Bu yang ingin dibicarakan? Sepertinya sudah seperti itu ya. Sudah ketemu ya. Iya Bu, sepertinya saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih banyak ya Ibu Herli atas waktunya Ibu. Sekarang saya sudah lega Bu rasanya. Tadinya saya terbebani kok murid-murid melakukan tugas saya sedikit. Sekarang saya sudah lega dan saya akan
bagaimana perubahan diri saya. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Herli atas waktunya. Ya, tetap semangat Bu Ririn ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.